8. Artinya dia punya sesuatu untuk dibanggakan dan membuat para pemain menyeganinya. Tapi akan ada tantangan yang besar ketika Myo Lang-min menjadi pelatih lokal pertama yang menangani Myanmar sejak 2011 dan dia menjadi pelatih lokal permanen pertama di timnas ini sejak 2010. Ya, dan head to head dari kedua tim yang akan berlaga tentunya Indonesia punya keunggulan dari segi ketika bertemu meraih kemenangan, dan dari persaingan di grup B ini memang akan ada upaya dari Filipina terutama untuk bisa mengganggu ini persaingan antara mungkin Indonesia dengan Vietnam. Tidak boleh hanya berdua saja, dan bukan tidak mungkin Myanmar dan Laos juga punya beberapa kesempatan untuk bisa melukai tim-tim besar yang beredar di persaingan grup B. Ya, jadi kalau kita lihat kemungkinan besar Indonesia akan head-to-head dengan Filipina dan juga Vietnam yang lolos, tapi kita tidak bisa meremehkan Myanmar. Memang secara head-to-head kita masih unggul, bahkan kita 3 kali menang secara beruntun dalam 3 pertemuan terakhir ketika menghadapi Myanmar. Kekalahan terakhir adalah ketika kita menjamu mereka dengan kekalahan 1-3 tahun 2017. Tetapi lagi-lagi Myanmar dengan pelatih baru ini yang membuat mereka menjadi sulit untuk bisa ditebak, karena bersama dengan Kelvactenbayer mereka begitu buruk sepanjang 2024 ya. Bahkan dari 8 pertandingan mereka hanya menang 1 kali, itu pun ketika menghadapi Sri Lanka. Dan dengan ada pelatih baru, dengan harapan baru, ini yang bisa membuat mereka mungkin mengejutkan di turnamen besar pertama bagi mereka. Ya, dan mereka akan tampil di hadapan para pendukung. Ini juga menjadi added bonus bagi Myanmar, sedangkan bagi Sinteyong dan pasukan Garuda sepertinya akan memainkan apakah menjadi back 3 atau back 4. Kalau kita melihat dari line up yang ada, ini sangat menarik, dan akan ada kejutan dari Sinteyong untuk bisa membuat Myanmar juga akan mungkin kaget dengan apa yang akan ditampilkan oleh Indonesia, karena ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi Sinteyong untuk bisa memberikan kejutan dari pertandingan ke pertandingan. Dan yang membuat ini semakin menarik adalah fakta bahwa Coach Shin kemungkinan mengubah formasinya sehari setelah pre-match conference. Karena kalau kita ingat kemarin, pelatih Myanmar bilang dia sudah mempelajari bagaimana sistem permainan dari Sinteyong, dan Sinteyong selalu bermain dengan 3 back ketika bersama dengan timnas senior. Tapi ternyata Coach Shin mencoba untuk memberikan kejutan, dan kalau kita lihat secara daftar susunan pemain di awal, sepertinya Indonesia akan sedikit mengubah formasi dan memainkan 4-4-2 atau 4-3-3. Ini sesuatu yang bisa saja memberikan kejutan dan bisa menjadi membuat Indonesia mungkin mencetak gol cepat di awal pertandingan. Ya, kita lihat bagaimana di line up nanti akan ada nama-nama seperti Muhammad Ferrari, ada Farel, ada juga Alfredo Nico, kemudian Arhan, Asnawi, dan di lapangan tengah satu nama yang membuat saya tertarik untuk membahas bagaimana Zanadin akan berperan begitu penting di sini. Pemain yang punya visi, punya kemampuan dribbling dan juga tembakan jarak jauh, serta juga punya tentunya ambisi untuk bisa menjadi terus pilihan utama. Kita akan bahas bagaimana aksi dan peran dari Zanadin setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali.